Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tsumma amma ba'd. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari yang mudah-mudahan limpahkan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya kepada kita. Saya akan menyampaikan tentang sirah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ataupun melanjutkan tentang kajian sirah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bernama, ada yang masih ingat namanya Bapak Ibu? Abdullah bin Uthman bin Amir, ataupun Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Quhafa adalah kunyah dari bapaknya, yang mana nama bapaknya adalah Uthman bin Amir. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang juga kita ketahui memiliki 4 istri, 2 istri di masa jahiliyah dan 2 istri sesudah masa jahiliyah, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada yang ingat? Belum Pak Ustaz? Maka yang pertama adalah Qutailah namanya. Ada 2 anak dari Qutailah ini, kemudian Ummu Ruman, ada 2 anak dari istri yang kedua ini, dan yang ketiga adalah seseorang wanita sahabiah yang bernama Asma binti Umais, dan yang keempat namanya Habibah binti Kharijah, masing-masing 1. Jadi jumlah anak Abu Bakar radhiyallahu anhu 3 laki-laki dan 3 perempuan. Namanya ada Abdurrahman, ada Abdullah, ada Aisyah, ada Asma, ada Muhammad, dan ada Ummu Kulthum. Ada yang bisa mengulangi Pak? Insyaallah bisa mengulangi, tapi nanti. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar dan cinta kepada kebenaran. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabat dan mengatakan, "Inna asdaqqan nasi imanan Abu Bakar, wa inna athbatan nasi imanan Abu Bakar, wa inna imana Abi Bakrin ya'dilu imana hadhil ummah." Yang artinya adalah, sesungguhnya asdaq, yang paling sidik, yang paling jujur, yang paling benar keimanannya di kalangan manusia adalah Abu Bakar. Yang paling kokoh keimanannya di kalangan manusia adalah Abu Bakar. Sesungguhnya keimanan Abu Bakar sama dengan keimanan umat. Kalau disebut umat bisa jadi dari zaman Nabi Adam sampai dengan nanti kiamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma sabaqakum Umar bikathri salatihi wala bikathrati siyamihi." Umar bin Khattab tidaklah mendahului kalian bukan karena salatnya, ataupun tidaklah Abu Bakar radhiyallahu anhu mendahului kalian karena salatnya ataupun karena banyak salatnya, karena banyak puasanya. Innama ma waqara fi nafsih, kecuali apa yang tertanam, yang ada pada dirinya, dalam dirinya ini. Kira-kira apa itu? Hubbu al-haqq, cinta akan kebenaran. Ini ada pada jiwa, ini ada pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga jika melihat satu kebenaran, dialah orang pertama yang melaksanakan kebenaran itu. Maka jika kita menyampaikan pada pekan lalu pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang yang aku dakwahi kecuali ada pertanyaan, ada keraguan-raguan, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar saat saya sampaikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana Rasulullah," saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," karena cinta akan kebenaran.
sesuatu yang baik, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang bersegera untuk melaksanakannya. Maka tidak heran kita, seseorang pemuda yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena dia suka dengan kebenaran ini. Wanita pertama tentu Khadijah, anak pertama tentu Ali bin Abi Thalib, budak pertama tentu Zaid bin Harithah. Namun pemuda pertama yang sujud karena Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Hubbu al-haq, cinta akan kebenaran. Seseorang jika cinta akan kebenaran, dinasihati mudah dia menerima. Namun seumpamanya seseorang ini berat dan tidak suka pada kebenaran, dinasihati berkali-kali pun susah. Diajak ke masjid susah, karena tidak suka dengan kebenaran atau mungkin abai dengan kebenaran. Abu Bakar radhiyallahu anhu cinta akan kebenaran, hubbu al-haq dalam bahasa Arabnya. Suatu ketika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat beberapa sahabat yang lemah dari kalangan du'afa. Mereka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa mereka disiksa? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Banyak juga sekarang kita melihat umat ataupun orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka dibunuh, mereka dibakar. Ada nggak Pak? Ada, karena mereka mengatakan la ilaha illallah. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat para sahabat yang lemah, mereka ini disiksa karena mengucapkan la ilaha illallah, karena beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena budak ini kalau seumpamanya dilihat badannya sempurna, tidak kurus, itu seharga satu uqiyah. Satu uqiyah itu sama dengan 31,7 gram emas. Maka suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat Bilal bin Rabah disiksa habis, disiksa pedih oleh tuannya. Siapa yang tahu nama tuannya? Ada yang tahu? Saya beri hadiah, insya Allah 2 pekan lagi. Siapa nama tuan Bilal bin Rabah yang menginstruksikan kepada orang-orang untuk menyiksanya? Siapa namanya Pak? Nggak ada yang tahu? Alhamdulillah, hadiah masih tersimpan. Namanya adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan yang sangat pedih. Kita tahu semua, puncaknya adalah diletak batu yang panas, ataupun letak batu di atas dadanya, di bawahnya adalah padang pasir yang panas. Namun apa yang dikatakan oleh Bilal? Ahad, ahad. Bilal terus memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka layak Bilal dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat Fathu Makkah, Ka'bah adalah sesuatu yang mulia. Rasulullah katakan kepada Bilal, naik Ka'bah itu. Ka'bah sesuatu yang mulia. Bilal berdiri di atas Ka'bah yang mulia, menunjukkan bahwasanya Bilal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai keimanannya ini tinggi. Maka Abu Bakar ketika melihat itu, kita lihat hubbu al-haq, cinta kepada kebenaran. Bilal ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia berada di dalam kebenaran. Maka Bilal pun menjumpai Umayyah bin Khalaf tuannya. Irham, ittaqillah, sayangilah dia, takutlah engkau kepada Allah. Apa kata Umayyah? Antas sabab, ente penyebabnya, ente yang menyebabkan dia masuk Islam. Maka kalau seumpamanya ente mau dia dikasih, ya ente lah yang mengasihi dia, ente lah yang menyayangi dia. Maka Abu Bakar mengatakan, saya akan beli. Ukuran Bilal ini Pak, sebenarnya cuma 1 uqiyah. Kalau kurus setengah uqiyah, kalau lebih kurus lagi 1/4 uqiyah. 1 uqiyah sekali lagi saya katakan tadi 31,7 gram emas. Jadi Bilal pada dasarnya cuma 1 uqiyah. Namun Umayyah bin Khalaf mengatakan, kalau engkau mau membelinya, beli dengan 9 uqiyah. 9 uqiyah dikali 31 sekitar 280 berapa, dikali 500 bisa jadi 150 juta. 160 juta untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Namun hubbu al-haq,
cinta kepada kebenaran. Bilal berada dalam kebenaran, mengucapkan la ilaha illallah, disiksa, maka harus saya beli walaupun harganya mahal. Maka dibelilah. Ketika dibeli dan sudah dibayar, apa kata Umayyah bin Khalaf? Mereka tahu. Jadi Umayyah bin Khalaf ini tertawa. Bilal, saya jual 9 uqiyah, engkau mau beli. Padahal kalau engkau tawar sampai 1/4 uqiyah pun akan saya bebaskan dia. Kira-kira apa jawaban Abu Bakar, Pak? Apakah Abu Bakar menyesal? Iya ya, kenapa enggak saya tawar dulu tadi? Kan bisa 1/4 uqiyah, lebih murah daripada 9 uqiyah. Enggak. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu yang cinta akan kebenaran, hubbu al-haq, mengeluarkan 9 uqiyah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran, dan itu yang dicintai oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Umayyah, jikalau engkau tadi mengatakan harga daripada Bilal ini 100 uqiyah, akan saya beli juga. Tuh Pak, bukan malah menyesal Pak ya. Namun kalau engkau katakan tadi 100 uqiyah akan saya beli, sekarang siapa yang nyesal? Abu Bakar kah atau Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf. Iya ya, kenapa enggak saya bilang aja tadi 90 uqiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bebas Bilal. Lalu Bapak Abu Bakar radhiyallahu anhu yang cukup lama masuk Islamnya, masuk Islam di masa Fathu Makkah, sementara ibu Abu Bakar masuk Islam termasuk dari kalangan yang generasi-generasi awal. Nama ibunya adalah Salma atau dikenal dengan Ummul Khair. Bapaknya Abu Quhafah atau nama aslinya adalah Utsman, mengatakan kepada Abu Bakar setelah Bilal dibeli, Abu Bakar, kalau memang engkau mau membeli, kalau engkau mau membebaskan budak, pilihlah budak yang lebih hebat daripada Bilal ini, yang lebih kuat daripada Bilal ini. Udahlah engkau mengeluarkan 9 uqiyah, yang kau dapat hanya Bilal saja yang seharga 1 uqiyah. Kan lebih baik kau cari yang lain yang lebih hebat, yang lebih kuat. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Sesungguhnya saya membebaskan Bilal karena dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan saya mengeluarkan itu tidak merasa rugi karena saya keluarkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala puji Abu Bakar dengan firman-Nya pada ayat ke-6, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa memberi dan ia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan akan kebaikan yang maksudnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka sungguh kami akan memberikan kemudahan bagi dia. Bapak Ibu yang ada masalah, Bapak Ibu yang banyak masalah, Bapak Ibu yang galau, Bapak Ibu yang berhadapan dengan kesulitan di kantor, bersedekahlah dan ingat janji Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberi kemudahan bagi dia. Yang punya gaji 100 juta jangan bersedekah 2.000. Yang punya gaji 15 juta jangan sedekah 5.000, sikit Pak. Tapi saya ikhlas Pak Ustadz. Iya, tapi tetap sikit juga. Lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Betul Bapak Ibu? Baik, fasanuyassiruhu lil yusra, mudah-mudahan dengan bersedekah kita masalah yang kita hadapi diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sifat yang ada pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu juga ada pada kita, yaitu hubbu al-haq, cinta kepada kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.